Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, Waalaikumsalam. di sini saya mahasiswa UIN Malang mau sedikit berbincang-bincang sama narasumber dari guru PAUD. Silakan Bu, diperkenalkan namanya siapa? Nama saya Margiani, mengajar di PAUD Mustika Indah, Jalan Kemuning, Jakarta. Iya, udah berapa lama ngajar? Sudah sudah 8 tahun. 8 tahun. Itu Ya, ngajar karena kenapa itu alasan ngajarnya? kan udah nggak punya anak kecil lagi, jadi kita berbagi berbagi ilmu sedikit sama anak-anak usia dini. Oh gitu. Kan udah lama nih ngajar 8 tahun. Apa sih yang dimaksud PAUD? PAUD upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak-anak sejak lahir Hmm, sampai usia 6 tahun. Itu harus distimulus pemberian merangsang pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan yang lebih lanjut. kayak TK gitu ya. Lanjutnya ke TK, ke SD. Jadi dari PAUD dulu. Iya, iya. Tapi kalau PAUD eh, lebih banyak bermain, kecuali Hmm, yang sudah di usia 5 sampai 6 tahun yang sudah siap mau ke SD baru diperkenalkan huruf-huruf, diajarin menghitung 1 sampai 10. berarti segitu pentingnya PAUD ya. Kalau menurut Ibu sendiri, seberapa penting sih PAUD itu sendiri? Iyalah, karena anak usia dini itu harus bersosialisasi. Kalau anak yang tidak diperkenalkan uh, sosialisasi sejak dini, dia akan egois besarnya nanti. Maksudnya uh, bertambah umurnya nanti dia udah sampai di SD, dia tuh nanti akan egois, tidak dari kecil tidak dididik bersosialisasi gimana sama teman, berbagi, sama-sama bermain, main sama-sama sama teman gitu. Jadi penting untuk mengembangkan sosialisasi motoriknya juga ya. Iya, semua di Hmm, semua dilatih berarti dari dengan cara bermain. mm, metodenya masih bermain gitu ya. Berarti Iya. Ibu tahu nggak sejarah PAUD di Indonesia dimulai dari kapan ya oleh pemerintah berjalannya PAUD itu sendiri? PAUD itu terbentuknya sejak 2000 2001. Oh 2001. Kelahiran saya itu. Oh iya ya, lupa aku. Kat, bentar, kat. 2001 ya. Iya 2001. Berarti apakah anak ibu masih berusia 1 tahun perlu masukin PAUD? Misal nih ibu nih punya anak 1 tahun, itu perlu nggak sih masuk PAUD? Apa nanti dulu tunggu 3 tahun atau 5 tahun biar itu siap itu dulu? yang sejak dari umur usia 1 tahun itu yang orang tuanya dua-duanya kerja, mungkin Hmm, dimasukkan ke PAUD-nya sejak dini. Tapi beda nanti, dia lebih mengerti bersosialisasi itu seperti apa gitu kalau anak yang sudah diperkenalkan apa namanya, diperkenalkan sejak dini gitu loh. kalau baby daycare itu sama nggak? Beda. Daycare, Mm-mm. daycare iya sama, cuman kan dia karena ada sampai sore, makanya dia ada yang tidur siang sama bermain juga. Pelajarannya pun hampir pelajarannya bermainnya pun hampir sama, nyanyi-nyanyinya juga hampir sama. Hmm, sama kurang lebih ya berarti. Iya, Ini kan PAUD katanya penting untuk apa namanya? Melatih motorik, melatih sosialisasi. Bagaimana jika kalau anak nggak masuk PAUD?
Akibatnya Kan dia masih, maksudnya kalau udah usianya siap harus PAUD, ya itu jadinya dia apa namanya, egoisnya terlebih tinggi dibandingin sama anak yang sejak dini tuh sudah diperkenalkan PAUD. Umpama tiba-tiba nih dia dimasukin udah umur 6 tahun, baru dimasukin ke PAUD, kan sebentar lagi kan mau SD kan. Kalau dia terlambat memasukkan ke PAUD-nya, dia ini lebih gimana ya, aturan-aturan di PAUD tuh dia lebih susah menerimanya gitu. Kayak disiplin berbaris, dia lebih apa namanya, nggak mau mengikuti peraturan kalau menurut itu saya. jadi kurang terstruktur ya anaknya ya, kayak liar gitu. Iya, karena dia udah terlalu banyak main. Kalau di PAUD kan ada aturan-aturannya. Ini bergiliran, antri, mau cuci tangan antri, mau masuk ke kelas antri, salim sama guru satu-satu antri. Itu jadi udah terbiasa dengan apa seperti itu, menaruh sepatu. Kalau itu di mana tempatnya tahu, taruh tas di mana tahu tempatnya, karena kita sudah didik seperti itu. Biasanya kalau Tadi situ. PAUD itu terjadwal-jadwal gitu ya, kalau misalnya makan siang, makan bareng-bareng. Iya, ada waktunya istirahat jam sekian gitu. Tapi ada yang umurnya masih terlalu kecil, umpama 2 tahun udah dimasukin. Dia nggak apa-apa, kita masih kasih itu, dia mau makan, mau minum, nggak apa-apa. Tapi kalau yang udah mendekati mau SD, umur 6 tahun, itu udah harus mengikuti peraturan benar-benar. Kalau Bunda mau minum, nanti nak, kalau istirahat sebentar lagi ya, kita mau baca doa, lalu istirahat. Sekarang kita masih belajar dulu sebentar gitu. Jadi suruh menunggu sebentar. Menurut ibu sendiri peraturan seperti itu mengekang anak dengan kebebasan ekspresinya nggak? Apa justru Enggak anaknya lah, kan itu nggak? enggak lah, ngajarin disiplin kan, biar dia tahu. Kalau seumpama nggak diajarin disiplin gitu, pas dilempar aja di mana, ntar gurunya yang beresin, nggak gitu. Jadi harus diajarin trap-trapnya, biar dia tahu kalau sekolah itu aturannya ada begini. Buka sepatu, taruhnya di mana? Ada rak sepatu gitu. Jadi diajarin sejak dini peraturan-peraturan disiplin gitu, biar terbawa nanti sampai gitu. Kan abis PAUD TK nih, apa yang membedakan PAUD sama TK sih Bu? Ada, ada yang orang tuanya mau seperti itu dari PAUD ke TK, tapi ada juga sebagian orang yang tanda kutip ekonominya ke bawah. Dia dari PAUD udah insya Allah kalau memang umurnya sudah cukup, terus masuknya juga umpama dari umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, itu insya Allah tuh udah bisa masuk SD, udah siap masuk SD. Berarti ada orang tua Nggak yang mungkin relatif PAUD itu kebanyakan relatif lebih terjangkau ya dibandingkan TK ya. Iya, iyalah, kan Bulanan. itu ya istilahnya lah katanya. Kalau TK kan lebih beda lagi. Yang membedakan, yang mencolok TK sama PAUD apa ya? Kalau dalam bidang pelajaran semua hampir sama, hampir tidak ada perbedaannya. Kalau dalam pelajaran tuh permainan juga hampir semuanya sama-sama lah, mirip-mirip gitu loh, nggak ada ininya. Cuman yang jadi beda karena kelasnya. Kayaknya kalau udah di TK tuh udah hebat kali lah, kan udah apa namanya, TK yang ternama di mana gitu kan. Kalau PAUD kan dipandang sebelah mata karena PAUD dasarnya katanya pendidiknya ibu-ibu PKK. Padahal tahun-tahun sekarang ini persyaratan mau masuk menjadi guru PAUD harus S1. Kalau yang sudah lama, kalau yang sekarang nih baru mau masuk ngajar jadi guru PAUD harus S1. Berarti itu tergantung pengelompokan golongan gitu ya, golongan apa bisa dibilang ekonomi
tergantung dari kesanggupan, balik lagi ke orang tua ya, kalau ingin Tuanya menyekolahkan. iya. Iya. Mungkin kalau cuma di PAUD doang takutnya nanti disangkanya gimana gitu. Jadi mereka nyekolahkan ke TK. Padahal sih apa orang ada nih anak TK yang tadinya di PAUD saya dia dikasih soal-soal kan di tes gitu di itu di TK-nya kata dia gini ya ini mah udah makanan hari-hari waktu di PAUD gitu jadi dia tuh merasa di TK itu kayaknya gimana ya Nggak ada udah ini. terlewati semua pelajaran ngulang dari PAUD. Gitu ya. Ini kan Iya. PAUD kan ada jenjang kayak umur 3, kelompok 3 tahun, kelompok 4 tahun, sampai kelompok 5 tahun. Itu fungsi Iya. pengelompokan usia anaknya itu apa ya fungsinya? Apa ada pengaruh tersendiri atau enggak? Iyalah kan jenjang pelajarannya beda. Kalau yang di usia yang masih kecil sekali nyanyi-nyanyi sama menari-menari, bernyanyi dan menari, terus sama gerakan-gerakan semua, motorik halus, motorik kasar, menyobek-nyobek kertas. Kalau yang udah mendekati 5 sampai 6 tahun, belajarnya sudah dikurangin menyanyi sama bermainnya. Sudah serius fokus sama yang untuk menjelang ke SD. Kayak Perbedaannya gitu. kayak mungkin penekanannya ke baca tulis ngitung gitu ya. Ya tapi sambil dilengkapi dengan itu nggak secara katakan nanti disangkanya itu apa namanya memaksakan kan Iya, anak betul. PAUD juga nggak boleh dipaksakan dengan diselingi nyanyi-nyanyi juga umpama hmm, aduh lupa nih kalau kayak gini eh menyanyi one itu satu two itu dua gitu padahal kan apa namanya bahasa Inggris sebenarnya itu kan belajar memperkenalkan angka 1 sampai 10 dengan bahasa Inggris tapi kita dengan bernyanyi jadi enggak one berapa enggak gitu enggak kayaknya enggak apa namanya enggak apa lah namanya Gak yang terlalu concern serius gitu yang apa anaknya jadi bosen ya. ya, iya ada Gitu. juga yang gini satu berbentuk tongkat, dua seperti bebek, ada gitu juga. Tiga seperti burung. Itu kan juga memperkenalkan itu. Jadi anak tuh sambil bernyanyi, sambil berpikir, oh kalau angka 1 tuh lurus seperti tongkat. Kalau 2 itu seperti burung. Kalau 3 seperti kalau 2 seperti burung. Kalau 3 seperti 4 kursi terbalik. Kalau 3 apa ya? Gitu jadi dia bisa membayangkan konsepnya tuh begitu konsepnya jadi dia bisa membayangkan terus dilatih coba angka 1 kayak apa nulis di awan gini oh berarti dia udah masuk apa yang kita kasih sama dia tuh diterima gitu. Kalau memilih PAUD, kriteria PAUD yang baik buat anaknya nih, misal orang tua mau mautin tapi lihat yang PAUD yang bagus enggak, sama ngebedain PAUD bagus sama yang enggak itu kelihatan dari mananya apa? Kriteria PAUD yang unggulan atau yang bagus itu kriterianya apa aja Enggak, ya? dari hasilnya nanti di SD-nya itu anaknya tuh kebanyakan yang diajar di tempat PAUD saya tuh mendapat ranking Hmm. di SD-nya. Udah alhamdulillah udah bisa baca, udah bisa hitung. Karena kita perkenalkan kayak pertumbuhan pohon dari akar itu ada lagunya juga. Ada dari akar disiram jadi tumbuh tunas, tumbuh daun, tumbuh batang, tumbuh ranting, tumbuh bunga, tumbuh buah. Itu semua ada lagunya. Apa namanya? Anak diperkenalkan seperti itu. Kan itu apa PAUD juga pakai tema umpama nih sebulan ini temanya apa tema tumbuhan itu yang dibahas tumbuhan tema buah itu bisa di apa di jus di apa lagi itu Oh semua gitu. Baik, kan udah semua nih.
pertanyaan yang saya tanyakan. Jadi dapat disimpulkan kalau menurut saya dari narasumber ini, PAUD itu penting karena mungkin untuk melatih motorik, melatih sosialisasi, melatih bagaimana dia berinteraksi sama orang lain, semua kan dilatih agar anak Iya. ini bisa gitu pas ke jenjang selanjutnya atau SD lebih, seenggaknya lebih siap dalam apa, dalam menangkap menangkap pelajaran sebelumnya karena udah diajarin nyanyi, ngitung, atau dengan bermain. Jadi waktu bermainnya itu ada ada pas, hafalan juga, ada hafalan juga, ya hafalan hafalan. surat-surat pendek, nanti kita suruh maju berdiri, ada keberanian, disuruh sama kita nyanyi sendiri-sendiri, satu maju berdiri, keberanian juga ada timbul dari situ, dari Ya PAUD itu. keberanian juga. Jadi saya akhiri, terima kasih Ibu Margiani yang telah telah meluangkan waktunya untuk sesi wawancara ini. Jadi sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.